Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neng. Nah, gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Neng. Alhamdulillah. Gimana anak-anak di sekolah? Di sekolah alhamdulillah lancar, kegiatan-kegiatannya sudah juga lancar juga. Alhamdulillah ya. Iya ini Pak Hadian, saya dengar-dengar Pak Hadian mau mengadakan diskusi ya Iya, betul. sama teman sejawat atau gimana? Sama teman sejawat. Teman sejawat ya. Kira-kira nanti ketika saya melakukan supervisi gitu ya, supervisi coaching terhadap coaching Pak Hadian yang dilakukan ke teman sejawat, kira-kira Pak Hadian ingin rubrik seperti apa nanti penilaiannya nih? Oke, penilaiannya adalah nanti apakah saya itu yang pertama, apakah saya melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur kita atau tidak. Kita itu berarti artinya ada tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian yang ketiga adalah rencana aksinya, dan yang keempat hanya adalah tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakannya. Selain itu rubrik penilaiannya adalah nanti apakah saya itu akan hadir sepenuh atau tidak dalam proses coaching ini, kemudian mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach supaya saya bisa menggali, mengidentifikasi permasalahan. Jadi mungkin nanti berarti ada 5 ya Pak ya? Ada 5. Nanti rubrik yang akan saya gunakan ketika supervisi coach yang Bapak lakukan nanti ada 5 mungkin ya, seperti yang kita obrolkan barusan. Yang pertama adalah sesuai alur tirta, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Di 5 rubrik itu ya Pak ya? Ya. Nah, kira-kira nih kompetensi kan ada 3 kompetensi ya dalam pengembangan coach itu ya, yang tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kira-kira nih di bagian mana nih yang Pak Hadian ingin kembangkan gitu? Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini, saya ingin yang ketiga tadi, yaitu memaksimalkan potensi, gitu ya, memaksimalkan potensi saya ya dalam memproses coaching ini. Oke, jadi memaksimalkan potensi nanti yang akan Pak Hadian kembangkan. Nah, bagian mana yang kiranya ingin saya amati gitu untuk tadi kan untuk memaksimalkan potensi ya. Nah, di bagian mana nih yang nanti ingin Pak Hadian saya lebih ekstra mungkin mengamatinya gitu. Ya nanti saya mau minta bantuan kepada Bu Neng nih ya, untuk ketika nanti proses coachingnya, amati saya ketika utamanya adalah ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach. Harapannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach ini. Dengan harapannya saya bisa POI ya, supaya lebih keren lah, lebih hebat gitu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi saya amati itu lebih ke pertanyaan yang berbobot, apakah bisa menggali ide atau enggak mungkin ya si coach tersebut gitu ya. Nah, indikator ketercapaiannya nih Pak untuk memaksimalkan potensi itu, indikator ketercapaiannya yang Pak Hadian harapkan seperti apa nih? Ya, indikator proses coaching ini berhasil atau tidak untuk kali ini, tadi ya, memaksimalkan potensi adalah ketika saya bisa mengcoaching rekan saya ini menggali potensi coach gitu, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencari solusi oleh coach itu sendiri, dengan memancing pertanyaan-pertanyaan agar si coach ini dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Luar biasa sekali ya. Harapan Pak Hadian tercapainya sangat luar biasa. Itu udah menurut saya itu sudah maksimal ya. Gitu kan. Amin. Nah, terus harapan dari observasi yang akan kita laksanakan apa nih Pak? Oke. Harapannya dari proses coaching ini ya, saya utamanya bagi diri saya sendiri adalah bisa memaksimalkan potensi saya
dalam proses mengcoaching ya sebagai coach gitu. Kepada coach menggali potensi-potensi orang lain, yaitu coach yang dimaksud gitu. Sehingga saya bisa lebih paham, lebih menggali kemampuan saya dengan proses coaching ini. Oke, luar biasa Mardiannya. Nah, kira-kira kapan Pak? Misal hari ini juga. Hari ini. Ya. Jam berapa nih? Kemungkinan setelah zuhur lah ya. Nanti izin ya, saya nanti hadir untuk mengobservasi atau supervisi gitu ya, apa yang dilakukan nanti bagian coaching rekannya. Mungkin saya Ya, silakan. Nanti kita akan menggunakan duduk yang udah tadi kita bicarakan, obrolan ya, akan menggunakan duduk itu, dan juga mudah-mudahan berjalan kegiatan itu berjalan Pak ya. Mudah-mudahan. Ya mungkin Pak Dian itu terima kasih. Terima kasih Bu Neng. Ya sama-sama ya Bu Neng ya. Terima kasih ya sudah mau gitu ya ngobrol-ngobrol ini dengan waktu yang sedikit ini. Ya, terima kasih, kita ketemu lagi nanti siang. Terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Nggak apa-apa ya panggilannya Bu Nong atau mau Bu Neng? Bu Nong aja Bu Bu Neng apa? Nong. Sehat Bu Neng? Bu Nong Alhamdulillah. kan jadi. Ya alhamdulillah Pak. Gimana sebaliknya sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan berbincang-bincangnya. Katanya Bu Nong ini pengen ada yang diobrolkan dengan saya. Iya. Nah, kira-kira tentang apa nih? Ini Pak, saya itu mau ngobrol, kan sekolah saya ini tahun pertama nih melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi saya lihat guru-gurunya itu termasuk saya juga belum seutuhnya gitu pemahaman ke kurikulum merdeka. Jadi masih bingung gitu Pak dalam pembelajaran. Ini tahun pertamanya ya Bu Nong ya? Iya Pak, tahun pertama. Ini kurikulum merdeka ini untuk kelas berapa saja? Apa semua? Belum. Atau sebagian? Belum Pak, baru kelas 1 dan kelas 4. Kelas 1 dan kelas 4. Kenapa kelas 1 dan kelas 4 saja? Karena pada PMM sekolah kita baru daftar sampai di kurikulum berbagi. Belum berbagi, baru belajar belajar mandiri. Belajar mandiri. Oke. Jadi tujuan pembicaraan kita adalah Nong ini ingin mencari solusi ya. Mencari solusi di sekolah Nong ini karena yang pertama kali melaksanakan kurikulum merdeka dan belum paham sepenuhnya tentang kurikulum Betul merdeka. sekali. Ya, di kelas 1 dan kelas 4 ini ada berapa guru? Kelas 1 ada 4, kelas 4 ada 4, jadi ada 8 guru. Oh, 8 guru yang baru pertama kali untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, kalau teman-teman yang lain gimana nih yang 8 orang, 7 orang berarti ya Iya. teman-teman? Kalau ngobrol-ngobrol ini sih sama aja Pak. Kita belum ngerti, sama-sama belum ngerti gitu. Paling kita akhirnya belajar sendiri-sendiri Pak. Apa di sekolah itu sudah melaksanakan in-house training atau pelatihan-pelatihan tentang kurikulum merdeka itu? Udah Pak, pada awal tahun ajaran sekolah kita sudah melaksanakan in-house training, tapi pelaksanaannya hanya 2 hari gitu. Jadi kalau menurut saya untuk memahami esensi secara seutuhnya kurikulum merdeka dalam waktu 2 hari itu kayaknya belum cukup Pak. Belum cukup ya. Terus apa nih yang dilakukan nih yang 8 orang ini untuk menggali terus gitu ya tentang kurikulum merdeka ini? Apa dengan cara mungkin punya cara yang lain gitu? Ya karena kami sama-sama pengetahuannya terbatas gitu, pemahamannya baru hanya sampai tahap yang IHT 2 hari itu, akhirnya kami membuat komunitas belajar Pak di sekolah khusus untuk yang kelas-kelas guru-guru yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian komunitas belajar itu kita sering diskusi Pak. Misalkan setiap pulang sekolah, pulang mengajar kita diskusi membahas mengenai kurikulum merdeka. Pengetahuan barunya kita gali dari PMM Pak. Dari PMM. Iya, jadi kita belajar di modul itu. Modul-modul yang ada di PMM ya. Iya, betul Pak. Biasa tuh. Nah, kalau dilihat ya, kalau misalkan ada persekoran atau nilai 1 sampai dengan 10, pemahaman Bu Nong ini sudah sampai mana nih? Apa 1 sampai rentang 1 sampai dengan 10 ini? Baru sampai 5 Pak. 5, artinya sudah 50% lah ya. Iya, 50%. Kalau di PMM itu sendiri, Bu Nong sudah menyelesaikan berapa modul?
Saya baru 4 modul, Pak. Baru 4 modul. Wah, luar biasa ya. Iya. Sudah lumayan ya 4 modul. Iya. Sudah dari 4 modul ini ada peningkatan nggak nih tentang pemahaman kurikulum Merdeka? Sedikit-sedikit ada pemahaman, Pak. Sedikit sudah ada ya Iya, pemahaman sudah ada bertambah. bertambah gitu ya. Bertambah. Tapi nilainya masih 5 ya? Masih 5. Masih 5. Nah, menurut Benong nih gimana nih caranya supaya meningkatkan nilai yang 5 ini supaya jadi 6 atau 7 lah targetnya misalnya. Targetnya mau berapa nih Benong? Targetnya di awal ya target maksimal pasti 10 idealnya ya 10. Pak ya, tapi karena ini kan waktunya juga ya lumayan kan, sekarang udah bulan September, 1 semester tinggal berapa bulan lagi gitu, jadi kita gak muluk-muluk ada di angka 8 aja Pak gitu. Targetnya adalah 8 berarti ya? 8 dulu Nah, tuh di semester awal. Iya, untuk mencapai ke angka 8 itu nilai 8 kira-kira Benong ada nggak cita-cita atau rencana nih ya, rencana ke depan supaya bisa meningkatkan pemahaman kurikulum ini? Rencananya sih kemarin diskusi di komunitas belajar, jadi kita mau kolaborasi dengan kepala sekolah gitu, meminta diadakan ini Pak, studi banding ke sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka lebih dulu gitu. Iya. Selain itu kita juga mau ikut mencari pelatihan-pelatihan secara daring yang suka ada di media sosial Pak. Iya, bagus sekali ya. Nah, rencana-rencana ini nih, rencana-rencana yang sudah Bu Nong sampaikan barusan, Bu Nong nanti sebagai perannya sebagai apa nih, supaya rencana itu terlaksana? Iya, berarti yang jelasnya perannya saya sebagai pembelajar Pak di situ. Pembelajar supaya pengetahuannya bertambah. Karena kalau untuk sebagai mentor atau coach bagi teman-teman lain, karena saya merasa pengetahuan saya belum mumpuni, jadi kita belum bisa ke 8 orang ini. Tapi mudah-mudahan apabila nanti setelah kita studi banding ke sekolah yang sudah implementasi kurikulum Merdeka lebih dulu, setelah ikut pelatihan, kita nanti bisa membagikannya pengetahuan ini ke guru-guru lain yang belum mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah. Dukungannya nih, dukungan dari kegiatan ini kira-kira untuk siapa aja nih? Perlu dukungan? Perlu Pak, jelas perlu komitmen dari semua orang. Dukungannya pokoknya satu dari sekolah dulu, yaitu orang tua siswa yang jelas, kemudian guru-guru juga yang lain supaya mendukung kegiatan program sekolah, kemudian komite sekolah. Seperti itu, dan kemudian justru anak-anaknya Pak, anak-anaknya dulu dikasih komitmen karena mereka tentunya pembelajarannya beda dengan yang lain. Takutnya nanti kok saya begini ya belajarnya, kelas lain enggak, takutnya seperti itu. Iya, biasanya kalau anak-anak kan kritis ya pertanyaannya, kenapa kelas 1 begini, kelas 4 begini, sedangkan kelas lain enggak, seperti itu. Berarti harus pemahaman juga kepada siswa-siswanya bahwa kurikulumnya ini beda nih dengan yang sebelumnya. Betul. Baik Benong. Nah, kalau misalnya itu terlaksana, kemungkinan besarnya nih menurut Benong itu akan berhasil, tidak akan meningkatkan pemahaman tentang kurikulum Merdeka atau tidak? Saya sih optimis berhasil Pak. Berhasil ya, bakal menjadi nilainya 8 gitu ya? Insya Allah udah 8. Karena nanti kita belajar dari langsung gitu, langsung kan studi banding berarti langsung secara praktek, secara jelas gitu, apa alur-alurnya jelas karena sudah dilaksanakan kan lebih dulu dari yang dilaksanakan, jadi kita tahu contoh-contoh sudah ada proyek seperti itu. Baiklah, ini sudah di akhir pembicaraan kita nih Benong ya, karena waktunya juga udah sore ya. Tadi Benong tujuan kita ngobrol adalah ingin mengetahui ya, ingin menggali tentang kurikulum Merdeka ini di sekolah yang baru pertama kali di tahun pertama. Dan solusinya juga ternyata Benong juga sudah ya, yaitu dengan studi banding, terus melaksanakan PMM, modul-modulnya dilaksanakan, dan targetnya adalah mendapatkan nilai 8 dari 5 tingkat jadi 3 tingkat jadi 8. Iya Pak. Yakin lah ya, insya Allah berhasil. Ya mungkin gitu saja Bu Nong. Iya. Ya mudah-mudahan pembicaraan obrolan kita ada manfaatnya ya. Iya. Dari permasalahan Bu Nong bisa ada teratasi. Bagaimana sekarang perasaannya? Perasaannya lega, terus jadi ada penguatan untuk aksi-aksi yang akan saya laksanakan. Mudah-mudahan dengan rencana ini pengetahuan saya bertambah sesuai tujuan tadi awal pembicaraan kita ya Pak hari ini. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi
hasil dari nanti setelah memang studi banding dan melaksanakan modul-modul PMM, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya hasilnya seperti apa. Siap, Terima Pak. kasih. Terima kasih Bapak waktunya. Mangga ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah selesai melaksanakan supervisi pelaksanaan coaching yang Pak Hadian lakukan dengan BKS. Nah, Pak Hadian, menurut Pak Hadian tadi pelaksanaan coaching tadi bagaimana nih penilaian Pak Hadian? Kalau menurut penilaian saya sendiri, alhamdulillah tadi prosesnya lancar, gitu ya. Dan kalau menurut saya prosesnya juga sesuai dengan rubrik yang saya sudah buat di bulan sebelumnya, yang sudah kita diskusikan di coaching ini. Kemudian saya juga sudah melaksanakan tirta. Tujuannya sudah saya tanyakan, kemudian mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu kepada solusi si coachingnya ini dalam menyelesaikan masalah. Kemudian mencari rencana aksinya, rencana aksi ke depan dan tanggung jawab dalam melaksanakan rencana tersebut. Gitu. Jadi penilaian Pak Hadian berarti sudah sesuai gitu ya? Iya. Sudah sesuai. Berarti apa yang Pak Hadian menilai kira-kira yang menurut Pak Hadian sudah sesuai itu, kenapa Pak Hadian bisa menilai bahwa itu sudah sesuai? Saya anggap sudah sesuai karena sesuai dengan tujuan yang pertama itu, yaitu saya ingin meningkatkan potensi, memaksimalkan potensi ya, memaksimalkan potensi saya sesuai dengan kemampuan saya, kemudian mencoba untuk memaksimalkan potensi si coachingnya juga dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan potensi bagi dirinya sendiri. Oke, jadi sudah sesuai itu ya menurut penilaian. Tapi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Sangat boleh. Gimana tuh, Bu? Tadi saya mengamati ya apa ya pada kegiatan observasi, pada kegiatan coaching yang Pak Hadian lakukan. Tadi saya melihat sudah bagus, memang sudah baik sesuai alur peta ya. Kalau kita kan menggunakan rubrik yang seperti yang kita sepakati gitu ya. Kalau sesuai rubrik itu sudah sesuai gitu ya. Hanya saya di situ Pak Hadian ingin saya lebih mengamati pada persoalan yang berbobot karena potensi yang Pak Hadian ingin kembangkan itu memaksimalkan potensi saya. Nah, saya tadi mengamati ketika Pak Hadian mengajukan pertanyaan gitu, ada beberapa pertanyaan gitu ya yang sepertinya pertanyaannya itu hampir sama gitu Pak ya, hampir sama, jadi berbeda tapi sama gitu, tujuannya sama ya, gitu ya. Jadi memang dan juga pertanyaan itu mudah dipahami oleh si coaching. Mungkin seperti itu ya, jadi lebih bisa menggali lagi ide-ide solusi yang akan dibuat oleh si coaching tersebut. Nah, menurut gimana nih pendapat Pak Hadian mendengar pengamatan saya nih? Kalau saya tadi hasil dari Bu Neng mengamati saya ya, kemudian hasilnya yang tadi sangat benar sekali ya. Ada beberapa mungkin pertanyaan yang jawabannya itu ya sama itu juga gitu ya. Jadi sebenarnya seharusnya tidak boleh pertanyaan yang berulang-ulang gitu ya. Betul. Kemudian pertanyaannya harus lebih ringan lagi, dan itu menjadi sebuah masukan yang luar biasa buat saya supaya coaching berikutnya saya akan lebih baik lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu Neng udah memberikan catatan itu, nah itu akan saya perbaiki. Tapi secara garis besarnya sudah bagus. Oke, Pak Hadian, kan menurut Pak Hadian tadi pengembangan potensi, memaksimalkan potensi kan sudah tercapai gitu ya. Menurut Pak Hadian juga seperti itu, dan juga saya menilai juga seperti itu. Sudah bagus lah ya. Nah, untuk coaching selanjutnya nih, kira-kira Pak Hadian akan mengembangkan potensi yang mana lagi? Saya akan mencoba untuk coaching berikutnya, ini kebetulan ada 3 kan ya. Ada tentang kemitraan, kreatif ya, dan sama memaksimalkan potensi. Pemaksimal potensi saya sudah coba laksanakan. Untuk berikutnya saya akan mencoba coaching tentang kemitraan, karena kebetulan coaching ini kan kebanyakan adalah dengan rekan sejawat gitu ya, supaya nanti tidak ada merasa tertekan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang membuat rekan saya yang sebagai coaching ini
merasa tidak nyaman. Jadi saya akan mencoba untuk mengembangkan kemitraan di sini. Jadi lebih mengakrabkan atau gimana Pak? Iya, betul, lebih mengakrabkan yang akhirnya ke depannya lebih meningkatkan potensi juga nanti. Oh jadi nanti untuk kedepannya akan mengembangkan kemitraan mungkin ya Pak. Itu cukup baik Pak ya. Mungkin bertahap mungkin ya Pak, Iya. nggak sekaligus dengan kreatif. Bertahap, tapi kreatifnya mungkin coaching berikutnya. Tapi coaching yang lebih dekat ini adalah kemitraan mungkin ya Pak. Kemitraan. Oke. Mungkin itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini juga umpan balik yang saya berikan kepada Pak Hadian, hasil pengamatan saya menjadi umpan balik yang baik buat Pak Hadian. Ya. Terima kasih Pak Hadian. Assalamualaikum warahmatullahi Oh ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.